Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran tarbiyah Islamiyah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in dan sampai kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik, kita berjumpa lagi di pembelajaran tarbiyah Islamiyah pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang hurmatul ghish. Ya, hurmatul ghish artinya haramnya bertindak curang atau haramnya kecurangan, ya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang haramnya curang. Baik, teruskan kita. Di sini ada ahdafud dars, yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa tujuannya kita belajar tentang ghish atau curangan? Nah, nanti kita akan mengetahui apa artinya ghish atau apa arti daripada curang itu. Ya, jadi kalian nanti akan mengetahui arti daripada curang itu. Kemudian yang kedua adalah yudrik hurmatul ghish. Kalian akan mengetahui haramnya berbuat curang. Ya. Terus nomor 3 adalah yulakhis ahdatsul qissah al-mawjudah bidars. Nah, kalian bisa menyimpulkan kejadian atau kisah yang ada dalam pelajaran ini. Nanti ada kisahnya, ada kisah, ya, cerita nyata, ya, bukan hanya dongeng, tapi itu cerita nyata yang bisa diambil pelajaran buat kita. Kemudian nomor 4, tujuan pembelajaran kali ini adalah yatajannabu jami'a anwa'il ghish. Jadi kita bisa menjauhkan, ya, harus menjauhkan semua macam-macam kecurangan, ya. Itu pembelajaran kita kali ini, ya, pembelajaran tentang ghish atau kecurangan. Baik, kita lanjutkan. Kita baca dulu. Di sini ada iqra wa ta'allam. Iqra, bacalah, wa ta'allam, dan pelajarilah. Di sini ada seperti kalian lihat, ada seorang ibu beserta dengan anaknya, ya. Dalam ceritanya si ibu ini pekerjaannya sebagai penjual susu cair, ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana ceritanya. Minal kisah al-ma'rufah qissatun bi'unwan hurmatul ghish. Diambil dari kisah yang terkenal, ya, atau cerita yang sangat populer, yang sangat terkenal. Itu sebuah cerita, sebuah kisah, ya, yang menjadikan temanya adalah tema keharaman atau dilarangnya berbuat ghish, berbuat curang. Ya,
yuhka fiha, yuhka diceritakan ya, atau dikisahkan, anna imro'atan kanat tabi'ul laban, diceritakan bahwa ada seorang wanita yang suka menjual susu ya. Di sini maksudnya susu cair ya. Ba'da an takhlitahu bil ma'i liyazdada ribhuha. Jadi ada seorang wanita yang suka menjual laban, suka menjual susu, setelah susunya itu antakhlitahu, setelah susunya itu dicampur, antakhlitahu, setelah susunya dicampur, bil ma'i dengan air, bil ma'i supaya bertambah ribuha, keuntungannya. Nah, jadi perbuatan si wanita itu, dia suka mencampurkan air susunya ya dengan air biasa, dengan tujuan supaya mengambil atau menambah keuntungan. Nah, lanjut ceritanya. Wadzata yaumin, pada suatu hari ya, wadzata yaumin, pada suatu hari, qalat li ibnatiha, qalat, pada suatu hari, qalat, dia berkata, qalat ya, dia tuh ibu yang tadi atau wanita yang suka menjual susu. Qalat, berkata kepada siapa? Li ibnatiha, kepada anak perempuannya. Apa katanya? Ikhlati al-laban bil ma'i qabla bai'i. Kata ibunya, berkata kepada anaknya, li ibnatiha, kepada anaknya, ikhlati, campurkanlah, campurlah al-laban, susu itu, bil ma'i, dengan air, qabla bai'i, sebelum dijualnya. Ternyata si ibu itu suka menyuruh kepada anaknya untuk mencampurkan susu yang akan dijualnya dengan air biasa. Oke, lanjut. Tadi setelah ibunya menyuruh kepada anaknya supaya mencampurkan susu itu dengan air biasa, faqalat al-bint, anak perempuannya itu berkata, amma ta'lamina ya umma, amma ta'lamina ya umma, ya ummah, wahai ibuku, apakah engkau tidak tahu, anna amirul mu'minin, bahwa sesungguhnya amirul mu'minin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pada waktu itu sebagai pemimpin atau sebagai khalifah pada waktu cerita atau kisahnya ibu yang suka penjual susu yang dicampur air tersebut. Jadi pemimpin pada waktu itu atau khalifah pada waktu itu adalah Umar bin Khattab. Jadi anaknya berkata kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku, wahai ibu, amma ta'lamina, apakah engkau tidak tahu, anna, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu naha an khalatil laban bil ma, naha, melarang, Umar bin Khattab naha, melarang, an khalatil laban bil ma, melarang mencampurkannya susu dengan air. Jadi si anak perempuannya itu balik tanya kepada ibunya, wah ibuku, apakah engkau tidak tahu
bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab itu sangat melarang mencampurkan air dengan mencampurkan susu dengan air. Nah, lanjut. Faqat inna amira yarona. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh anaknya itu dijawab lagi sama ibunya. Inna amiral mu'minin la yarona. Sesungguhnya Amirul Mukminin itu atau pemimpin Umar bin Khattab itu la yarona, tidak akan melihat kita. Jadi jawaban ibunya terhadap pertanyaan anak itu seperti itu. Jadi dah nggak apa-apa, Umar bin Khattab tidak akan melihat kita, ya. Jadi apa yang dilakukan sama ibunya atau sama anaknya itu, yaitu untuk mencampur susu dengan air itu, katanya Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab tidak akan melihatnya, ya. Meskipun Amirul Mukminin Umar bin Khattab sangat melarang untuk mencampur susu dengan air. Nah, kemudian faqalat Albin, anak perempuannya itu berkata lagi. Setelah ibunya menjawab bahwa Umar bin Khattab sebagai pemimpin itu tidak akan melihat kita, langsung anak perempuannya itu menjawab lagi. In kana amirul mu'minin la yarona wa inna rabba amiril mu'minin yarona. Wahai ibuku, meskipun in kana amirul mu'minin, meskipun pemimpin Umar bin Khattab la yarona tidak melihat kita, wa inna rabba amiril mu'minin, maka sesungguhnya Tuhan pemimpin para umat mukmin itu yarona, sungguh melihat kita. Jadi kata anaknya, anak perempuan itu berkata, "Hai ibu, meskipun Umar bin Khattab tidak melihat kita, maka sesungguhnya Tuhannya Amirul Mukminin itu, Tuhannya Umar bin Khattab itu yarona, sungguh melihat kita." Nah, kemudian lanjut ceritanya, watasodafa anna Amirul Mukminin kana yamurru fi syawari'il Madinah liyatma'inna an ahwalir ra'iyah. Watasodafa, kebetulan ya, maksudnya kebetulan pada waktu kejadian antara ibu dan anak, ya, kejadian obrolan antara ibu dan anaknya tentang mencampurkan susu dengan air itu. Watasodafa, kebetulan anna Amirul Mukminin, kebetulan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maksudnya Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab, yamuru, sedang melewati atau sedang berkeliling, kana yamuru fi syawari, sedang berkeliling kota Madinah, liyatma'inna, untuk menenangkan, untuk mengawasi, ala ahwalir ra'iyah, untuk mengawasi sekitar rakyatnya, untuk mengawasi dan melihat kondisi rakyat yang ada di Madinah. Jadi emang
Umar bin Khattab itu sudah terkenal dengan kepemimpinannya. Dia sangat tanggung jawab kepada rakyat. Atau suka mendengar obrolan-obrolan setiap rumah kalau ada obrolan-obrolan yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kebetulan Umar bin Khattab itu melewati dan mendengar obrolan antara ibu dan anak tersebut. Nah, ya, fasami'a hiwar. Umar bin Khattab itu sami'a, mendengar, al-hiwar, obrolan yang sedang berlangsung, alladzi daro, yang sedang berlangsung, bainal wa abnatiha. Jadi Umar bin Khattab mendengar dialog atau obrolan yang sedang berlangsung langsung kagum, langsung kagum bi amanati hadhil fatah. Dia terkagum-kagum akan amanatnya anak perempuan itu, anak gadis itu. Jadi Umar bin Khattab sangat terkagum atas amanahnya atau tanggung jawabnya anak gadis itu. Jadi apa amanah anak gadis itu? Karena dia tidak setuju apa yang dilakukan oleh ibunya. Ya, dia tidak setuju apa yang dilakukan oleh ibunya terkait dengan mencampurkan air susu dengan air biasa. Wa adamu muwafiqatiha 'alal ghish, dan ketidaksetujuannya anak gadis itu 'alal ghish, atas kecurangan yang dilakukan oleh ibunya. Wa khaufiha, dan ketakutannya anak gadis itu minallah, kepada Allah. Jadi bukannya takut kepada Umar bin Khattab, ya, meskipun Umar bin Khattab itu sangat melarang kalau ada rakyatnya suka mencampurkan air susu dengan air biasa, tapi anak gadis ini memang bukan takut sama Umar bin Khattab, ternyata takutnya minallah, kepada Allah. Nah, setelah mendengar obrolan antara ibu dan anaknya itu, fakhtaro, maka Umar bin Khattab memilihnya, karena sangat terkagum sama anak gadis itu, maka Umar bin Khattab fakhtaro zaujatan li ibnihi Asim. Maka Umar bin Khattab memilih dia, artinya membawa anak gadis itu zaujatan, untuk dinikahkan dengan anaknya, li ibnihi, zaujatan, untuk dipilihnya sebagai istri daripada anaknya, yaitu Asim. Jadi Asim ini anak daripada Umar bin Khattab, yang dinikahkan oleh Umar bin Khattab kepada anak gadis tadi, anak gadis daripada anak ibu yang suka menjual susu yang dicampur sama air biasa. Tetapi anak gadisnya itu tidak setuju, karena dia takut kepada Allah. Nah, setelah itu, setelah Umar bin Khattab menikahkan anak gadis itu kepada
untuk anaknya yaitu bernama Asim, wanjabat, maka anak gadis itu setelah dinikahi oleh Asim, anaknya Umar bin Khattab, wanjabat, yang nantinya dia anak gadis itu akan melahirkan wanjabat khamisal khulafa'ir rasyidin, yang nantinya akan melahirkan pemimpin, ya, khalifah yang kelima, yaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ternyata memang masih keturunan Umar bin Khattab dari anaknya Asim. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu sangat terkenal, ya, pemimpin yang sangat tanggung jawab, yang sangat menjaga amanah, ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh ibunya, ya, karena ibunya itu adalah gadis yang tadi yang diperintah oleh ibunya yang suka menjual air susu yang dicampur dengan air biasa. Nah, lanjut. Ba'dama intaha Yusuf. Nah, ini sudah keluar, ya, sudah ceritanya, kisahnya seorang ibu yang suka menjual susu dengan air biasa itu sudah selesai. Nah, sampai situ. Nah, ya. Kemudian di sini diteruskan teksnya, bacanya ba'da intah, seorang murid, ya, yang membacakan sebuah cerita kepada gurunya. Jadi ba'da ma intaha, setelah Yusuf susu yang dicampur air biasa, wahai guruku. Nah, gurunya berkata lagi, qalal muallim, gurunya berkata, innal ghish yakunu fil bai wasyara wa jami'il muamalat. Jadi kecurangan itu, haramnya berbuat curang itu, yakunu berlaku fil bai'i wasyara, berlaku juga dalam hal jual beli, wa jami'il muamalat, dan semua perdagangan, ya, semua kegiatan perdagangan itu diharamkan untuk berbuat curang. Kemudian di sini ditegaskan ada sebuah hadis, ya, hadis Nabi yang menegaskan haramnya berbuat curang. Di sini disebutkan waqad hadasa dzalika fi ahdin nabi. Jadi kejadian kecurangan itu juga terjadi pada masa Nabi. Jadi pada masa Nabi itu ada salah seorang penjual, ya, seorang penjual
ya, seorang penjual gandum. Nah, kita baca dulu ceritanya di sini. Wa qad hadatsa dzalika fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahadil ba'ah. Telah terjadi cerita itu atau kecurangan itu fi ahdin Nabi, pada masa Nabi, yaitu diambil dari salah seorang penjual, di mana pada suatu hari wadu'an Nabi meletakkan tangannya fi ta'ami qamhin yabi'uhu dzalika rajul. Jadi pada suatu hari Nabi memegang atau meletakkan tangannya di atas makanan gandum yang dijual oleh pedagang itu. Ya, ini di sini disebutkan wadu'an Nabi meletakkan tangannya, yadahu tangannya, fitoam di atas makanan gandum yabihu yang dijual oleh pedagang itu atau laki-laki itu. Fakharajat yaduhu, kemudian Nabi menarik lagi tangannya itu, mubtala, dalam keadaan tangan Nabi itu dalam keadaan basah. Jadi ketika tadi Nabi meletakkan tangannya ya di atas makanan gandum yang dijual laki-laki itu atau penjual itu, kemudian ditarik lagi jadi basah tangannya. Nah, sehingga Nabi berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda, ma hadza ya sahibut ta'am, apa ini hai pedagang? Apa ini hai pedagang makanan? Ya, jadi kaget Nabi dengan tangannya yang tadi tidak basah, setelah meraba tangannya itu kepada makanan yang dijualnya menjadi basah. Nah, qala rajul, si pedagang itu kata, nazala alaihi matar ya Rasulullah, ini makanan kena air hujan wahai Rasul. Dikatanya, kata penjual itu, bahwa makanan itu kena air hujan. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW bersabda lagi pada orang itu, kepada penjual itu, fahalla wada'tahu fi a'la ta'am, loh kenapa kamu tidak meletakkannya di atas? Fahalla wada'tahu fi a'la ta'am, kenapa kamu tidak meletakkannya di paling atas makanan itu, supaya hatta yarahan nas, supaya orang-orang tahu bahwa makanan itu basah. Jadi ternyata penjual itu meletakkan makanan basah itu di bawah makanan yang bagus. Jadi ketika bisa saja nanti kalau si pembeli itu melihat makanan itu bagus ya, tapi padahal di dalamnya itu ada makanan yang sudah kena air sehingga busuk, yang tidak kelihatan. Nah, kejadian itu langsung ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Man ghasyana falaisa minna. Nah, jadi perbuatan yang dilakukan oleh pedagang itu termasuk curang, termasuk perbuatan yang curang yang dapat menipu para pembeli. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, man ghasyana falaisa minna. Nah, siapa yang berbuat curang, falaisa minna, maka bukanlah tergolong umatku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Lanjut. Di sini dijelaskan wa min hada. Nah, dari pembelajaran ini atau dari kisah ini, wa min hada, dari kisah ini nata'allam, maka kita ambil pelajaran, ya abnai, wahai anak-anakku. Nah, ini perkataan guru ya di dalam kelas. Jadi katanya dalam
kisah tersebut kita mengambil pelajaran, ya abnai, wahai anak-anakku, annal ghish fil muamalat haramun, bahwa sesungguhnya berbuat curang di dalam perdagangan itu adalah haram, haram. Wa anna sidqa, dan sesungguhnya kejujuran, wal amanah, dan kepercayaan itu adalah min ahammi sifatil muamalat fil Islam, bahwa amanat atau kepercayaan adalah merupakan sesuatu yang paling penting, ya, sesuatu yang paling penting dalam perdagangan, ya, fil Islam, dalam Islam itu, ya, yaitu penjelasan tentang haramnya berbuat curang, ya. Baik, kita lanjut. Jadi ceritanya ini itu adalah suatu perbuatan yang diharamkan, ya. Oke, baik lagi. Kita tadi apa tujuan pembelajaran? Satu adalah arti daripada al-ghish, arti kecurangan itu apa. Jadi berbuat curang, ya, berbuat curang itu seperti yang dilakukan oleh seorang ibu yang yang suka menjual susu yang dicampur dengan air biasa, atau yang tadi kisahnya pada masa Nabi, ada seorang penjual makanan yang meletakkan makanannya yang bagus di atas dan yang jeleknya di bawah, ya, sehingga tidak kelihatan makanan yang sudah busuk atau sudah yang rusak, sehingga pembeli tidak melihatnya. Nah, itu adalah sebuah kecurangan juga. Kemudian yang kedua, kita sudah mengetahui bahwa berbuat curang itu adalah perbuatan yang diharamkan. Nah, kemudian nomor 3 yang kita dapat pada pembelajaran ini adalah sebuah kisah atau sebuah cerita yang betul-betul terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Umar bin Khattab. Nah, akhirnya kita harus menjauhkan dari perbuatan atau dari semua perbuatan kecurangan, baik dalam dari pergaulan sehari-hari maupun dalam pergaulan yang lainnya, seperti dalam perdagangan atau dalam jual beli. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan kita langsung kepada latihan soal. Nih, ya, latihan soalnya al-ansyitah wa tadribat. Latihan soal an-nasyatul awal, kegiatan pertama. Seperti biasa ini, kalau ada pernyataan yang betul maka checklist, dan kalau ada pernyataan yang salah maka disilang. Baik, nomor 1, haramallahu ta'ala jami' anwa'il ghish. Allah mengharamkan jami'a, semua, anwa' macam-macam, ghish macam-macam kecurangan. Sahih au khata, betul atau salah? Nah, bisa jawab langsung, ya. Nomor 2, a'jaba Umar bin Khattab radhiyallahu an bi amanatil fata. A'jaba, terkagum, ya, kagum Umar bin Khattab itu atas amanahnya,
atau sangat amanahnya seorang gadis itu. Ya, seorang gadis itu apa? Anak dari ibu penjual susu yang suka dicampur air. Apakah betul Umar bin Khattab terkagum? Oke, silakan jawab atau au-sahih. Nomor 3, yahrumul ghish fil imtihan faqat. Katanya diharamkan berbuat curang itu fil imtihan faqat, dalam ujian saja. Jadi katanya diharamkan atau dilarang berbuat curang itu hanya di dalam ujian saja. Atau sahih? Ya, bisa jawab sendiri ya. Nomor 4, azharul bai' at-ta'am al-fasid fi a'la at-ta'am. Ingat, ini cerita yang apa? Yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW tadi. Seorang penjual makanan gandum ya. Ketika Nabi Muhammad itu meletakkan tangannya di atas makanan gandum, ternyata pas ketika ditarik tangannya menjadi basah. Nah, ternyata si penjual itu meletakkan makanan yang masih baik itu di atas, sedangkan makanan yang rusaknya di bawah supaya tidak kelihatan. Nah, ini disebutkan di sini azharu ba'i ta'am al-fasid fi 'ala ta'am. Si penjual makanan yang rusak tadi itu memperlihatkan barang atau makanan yang rusaknya itu fi a'la ta'am, di atas makanan, di atas atau diletakkan di paling atas. Apakah betul? Ya, kalau dalam ceritanya si penjual itu meletakkan yang rusak, meletakkan makanan yang sudah basi, yang sudah busuk di bawah makanan yang masih baik. Tapi dalam pernyataan ini di atas meletakkan makanan yang busuk itu di bawah atau di atas makanan, di paling atas. Nah, pernyataan ini betul atau salah? Baik. Selanjutnya an-nasyatus tsani. Kegiatan kedua, limadza khalatat al-mar'ah al-laban bil ma. Limadza, kenapa atau untuk apa, khalatat mencampurkan al-mar'ah si ibu itu atau wanita itu mencampurkan al-laban susu itu bil ma'i dengan air. Kenapa? Untuk apa? Ya, kalau penjelasannya supaya menambah keuntungan. Apa jawabannya? Di sini apa? Coba lihat. Di sini nih, ya. Ceritanya bahwa dia mencampurkan air susu dengan air biasa supaya apa? Ini jawabannya liyazdada ribuha, supaya bertambah keuntungannya. Jadi ini jawabannya ya, liyazdada ribuha, supaya bertambah keuntungannya. Baik, lanjut. U'jiba Sayyiduna Umar bin Khattab bimuwafaqatil fatah. Kenapa Umar bin Khattab itu merasa terkagum atau ya merasa kagum terhadap sikapnya anak gadis itu? Kenapa? Lima ujiba Sayyiduna Umar bin Khattab
bimauqifil fata. Kenapa Umar bin Khattab itu kagum terhadap sikapnya anak gadis itu? Kenapa? Ya karena dia anak gadis itu sangat amanah, sangat dipercaya, ya, sangat takut kepada Allah, ya. Nah, di sini annal fata jadi nih wa ajaba bi amanati hadil fata. Jadi Umar merasa kagum dengan amanatnya atau dipercayanya anak gadis itu, wa adamu muwafaqatuha, dan tidak setujunya atas perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh ibunya, wa khaufiha, dan dia merasa takutnya kepada Allah. Jadi apa jawabannya? Nih, karena apa? Li khaufiha minallah. Jadi jawabannya ini li khaufiha minallah, ya. Atau dari sini bisa amanati hadis fata, amanah dari ini, bi amanati sampai khaufiha minallah. Ini jawaban untuk nomor 2, ya, nomor 2. Lanjut. Nomor 3, bagian 3, an-nasyatus salis, kegiatan yang ketiga, sil bil ibarah bima yunasibuha fima yati. Oke, sekarang dihubungkan pernyataan yang sesuai dengan pilihan di sampingnya. Nomor 1, kanat al-mar'ah takhlitu al-laban amama. Seorang ibu itu, wanita itu mencampurkan susu itu amama di depan siapa? Ibnatiha, anak perempuannya, atau amama zaujiha, di depan suaminya, atau amama jiraniha, atau di depan tetangganya. Mana yang betul? Ya, cari. Kalau yang betul itu langsung di garis, ya, dihubungkan. Kemudian nomor 2, wa'jiba sayyiduna Umar bin Khattab bimauqifil fata. Dikagetkan atau dikagumkan Umar bin Khattab dengan sikapnya anak gadis itu. Apa? Karena apanya? Kagetnya atau kagumnya Umar bin Khattab atas anak gadis itu karena apanya? Karena li amanatiha, ya, karena saking amanahnya, ya, amanahnya, dapat dipercayanya. Oke, jadi boleh jawabannya boleh li amanatiha atau li khaufiha. Karena keamanahnya, kepercayaannya atau ketakutannya kepada Allah. Baik, lanjut nomor 3. Nomor 3, al-ghaib fi, kecurangan itu berlaku dalam fil bai'i faqat, apakah di dalam jual beli saja, atau fil imtihanat faqat, atau di dalam kegiatan ujian saja, atau fi jami'il muamalat, atau di semua kegiatan atau semua perdagangan. Boleh pilih, ya. Terus nomor 4, khauful bint, karena takutnya anak gadis itu, takutnya anak perempuan itu kepada siapa? Karena minallahi azza wa jalla, takut kepada Allah, atau karena min Umar bin Khattab, takut kepada Umar bin Khattab,
atau kana minan nas, atau takut kepada manusia. Ya. Oke, baik. Jadi kalian bisa menjawabnya sendiri karena sudah bisa dipahami apa maksud dari soal tersebut, ya. Baik, itu latihan soalnya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya. Tinggal menuliskannya dalam buku cetak dan bisa kalau sudah dijawab di buku cetak seperti biasa di-upload di e-learning. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan ditulis ya boleh di WA atau mestinya di bawah video yang Ustaz nanti akan diupload di YouTube. Baik, itu saja pembelajaran tarbiyah untuk materi tadi materinya tentang haramnya berbuat curang, ya, hurmatul ghish, haramnya berbuat curang, ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama akhiri pembelajaran tarbiyah ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, kita sama-sama doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil